Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar walau hanya dari rumah. Tetap jaga kesehatan, bila keluar rumah gunakan masker. Sering mencuci tangan, hindari kerumunan dan konsumsi makanan yang sehat. Baik Ananda sekalian, salam kenal buat Ananda semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Rosi Handayani, panggil saja dengan Ibu Rosi. Ibu mengajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu harapkan Ananda mendengarkan materi melalui video ini karena nantinya akan ada tugas yang akan Ibu berikan setelah video ini. Baiklah, di awal pertemuan kita kali ini, di kelas 5 semester 1, kita akan belajar tentang Quran Surat At-Tin. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2. Menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman Surah At-Tin. 3. Memahami makna Quran Surah At-Tin dengan baik dan tartil. 4. Membaca Surah At-Tin dengan tartil. Kelima, menulis kalimat-kalimat dalam Surah At-Tin dengan benar. Dan yang keenam, menunjukkan hafalan Surah At-Tin dengan lancar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu Ananda dapat 1. Membaca Surah At-Tin dengan tartil, 2. Mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Surah At-Tin, 3. Menunjukkan hafalan Surah At-Tin, 4. Mengetahui makna Surah At-Tin dengan benar, 5. Menulis kalimat dalam Surah At-Tin, 6. Memiliki perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Surah At-Tin. Baik anak-anak sekalian, berikut ada jurnal sikap dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sebagai panduan orang tuamu di rumah dalam mendampingimu belajar, dan juga tabel kegiatanmu selama belajar jarak jauh atau daring. Kamu buat di buku tulis dan diisi setiap harinya di akhir pekan akan Ibu kumpulkan. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan masuk ke materi kita hari ini. Namun sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat nantinya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak sekalian, adapun judul materi kita kali ini yaitu mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita umat Islam. Dengan diturunkannya Al-Quran, hidup kita terarah dan berada di jalan yang benar. Selain itu, dengan membaca Al-Quran termasuk ibadah yang paling utama. Dan barang siapa yang membaca, mempelajari, menghafal, dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat, mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari dan nilainya tak tertandingi di dunia. Masya Allah ya. Adapun tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah dan basmalah. Bagi Ananda yang sudah lancar, langsung saja membacanya dengan tartil dan tidak tergesa-gesa. Sedangkan Ananda yang belum pandai membaca, dengarkan dengan baik video ini sampai selesai. Selamat mengikuti. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi
Setelah Ananda mendengarkan dengan baik, ulangi sampai Ananda hafal setiap ayat dan artinya. Surat ini dinamakan At-Tin, diambil dari kata At-Tin yang terdapat dalam ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat, termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut surat Makkiyah. Menurut istilah dan sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surat At-Tin ialah tempat tinggalnya Nabi Nuh alaihissalam di Damaskus yang banyak ditumbuhi oleh buah tin. Sedangkan Zaitun adalah tempat tinggalnya Nabi Isa alaihissalam di Baitul Maqdis yang banyak ditumbuhi oleh buah zaitun. Baik Ananda sekalian, kita akan lanjutkan mengenai kandungan surat At-Tin. Ayat pertama mengandung makna buah tin yang sangat banyak manfaatnya, baik dari segi kesehatan, perawatan kosmetik, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan buah zaitun. Biasanya buah zaitun banyak digunakan dalam bentuk minyak, karena kandungan minyak yang begitu banyak bermanfaat. 2. Gunung Sinai. Terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Memiliki tinggi 2.285 meter. Dikenal sebagai Jabal Musa atau Bukit Musa. Karena di tempat inilah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad singgah sebentar untuk melaksanakan sholat sunnah sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat yang suci. 3. Kota Mekah adalah kota yang aman, karena siapa saja yang memasuki kota ini akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. 4. Allah menjadikan manusia sebaik-baik bentuk. Proses kejadiannya sangat berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Berbeda dengan malaikat, hewan, tumbuhan, dan makhluk Allah lainnya. Manusia diberi akal agar dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. 5. Walau manusia merupakan makhluk yang sempurna, tetapi Allah mengingatkan manusia agar menjaga sikap dan perilakunya, agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. 6. Orang yang tidak hina itu adalah orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dunia dan akhirat. 7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan atas segala amal perbuatan manusia selama dunia, dan Allah akan menunjukkan bukti-buktinya. 8. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil terhadap pembalasan perbuatan kita di dunia. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Sesungguhnya kepada Allah lah kita mohon ampun dan tempat kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.